Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitriana, SEMSA, dosen tetap program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu perpajakan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa di 4 keuangan semester 4 dengan kode 234005 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 17 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana setiap minggunya kami menyelenggarakan 6 jam pembelajaran dengan 2 kali pertemuan tatap muka. Materi yang dibahas mencakup yang pertama, konsep dasar perpajakan, kemudian PPh umum, PPh final, PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 24, 25, 26, PPN dan PPNBM, ketentuan dan tata cara perpajakan, serta pajak daerah. Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran di pendidikan vokasi, saya telah mengimplementasikan pendekatan problem based learning atau yang biasa kita kenal dengan PBL sesuai dengan mandat regulasi nasional, yaitu yang pertama, Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menegaskan pentingnya pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dan pengembangan potensi mahasiswa secara maksimal. Kemudian mandat yang kedua yaitu Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang mendorong dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis case method dan project based learning agar tercipta proses pembelajaran yang aktif. Dan mandat yang terakhir, yang ketiga, tentang Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman umum pembelajaran di pendidikan tinggi vokasi yang secara eksplisit menekankan pentingnya implementasi pembelajaran berbasis PBL dan case method untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan solutif. Mahasiswa diberikan case method sebagai bahan diskusi dan analisis, baik secara individu maupun berkelompok. Studi kasus yang diberikan merupakan praktik perpajakan yang nyata di masyarakat dan relevan dengan kompetensi mata kuliah mereka, sehingga mampu mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan problem solving mereka. Implementasi pembelajaran kali ini tidak hanya sejalan dengan kebijakan nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen saya dalam mendukung transformasi pendidikan vokasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan dunia kerja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1 yaitu mampu menerapkan pengetahuan di bidang perpajakan dalam menghitung PPh, WPOP, WP Badan, serta PPN dan PPNBM sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. CPMK 2 yaitu mampu menerapkan pengetahuan bidang perpajakan dalam membuat surat setoran pajak, bukti potong, bukti pungut, faktur pajak, mengisi SPT masa, SPT tahunan PPHOP, WP Badan, serta SPT masa PPN dan PPNBM baik secara manual maupun elektronik. Pada video pembelajaran di mata kuliah perpajakan yang saya ampu kali ini, saya tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga melibatkan mahasiswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, serta pembahasan studi kasus terkait dengan materi perpajakan pada pertemuan minggu ke-11. Saya memberikan studi kasus yang berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal dengan penerapan metode case method. Mahasiswa diperkenalkan dengan kasus koreksi fiskal secara menyeluruh, khususnya yang sering dihadapi oleh wajib pajak yang sedang menjalankan kegiatan usaha. Pembelajaran berlangsung secara sinkron, baik luring maupun daring, dan asinkron melalui platform aplikasi Dami DJP online.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem evaluasi dan penilaian. Penilaian dilakukan melalui beberapa komponen dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas partisipatif melalui case method sebesar 55%. Yang kedua, tugas individu atau kelompok sebesar 5%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Oke, seperti pembahasan kita di pertemuan sebelumnya bahwa kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal ya. Kemudian sebelum kita masuk ke rekonsiliasi fiskal, lebih baik kita refresh dulu sebenarnya apa materi kita di pertemuan lalu, yaitu tentang perhitungan pajak perusahaan untuk WP badan. Nah, ini kurang lebih siklus tentang perusahaan ya, dimana di tengah ini perusahaan itu yang sedang beroperasi atau berproduksi. Nah, setiap WP baik OP maupun badan yang memiliki penghasilan kan wajib menghitung setor lapor pajak atas penghasilan mereka sendiri, gitu kan ya? Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana perhitungan pajak penghasilan untuk WP badan? Silakan, Nadia. Jadi untuk perhitungan pajak perusahaan itu penghasilan dikurangi beban yang dapat dikurangkan, yang hasilnya yaitu penghasilan kena pajak. Ya, jadi yang penting kita mendapatkan penghasilan kena pajak dari WP-nya, gitu ya. Perhitungan penghasilan kena pajak untuk WP badan diperoleh dari penghasilan dikurangi beban yang dapat dikurangkan. ya, penghasilan dikurangi beban-beban yang boleh dikurangkan. Kenapa kok beban-beban yang boleh dikurangkan, Nadia? Deductible expense, betul. Kalau biaya yang tidak boleh dikurangkan, Dodi? Deductible expense. Non-deductible, ya betul, non-deductible expense. Oke, good. Sekarang sebenarnya perusahaan itu ketika melakukan proses produksi gitu kan, ada beberapa transaksi nih, ada yang melakukan transaksi jasa, melakukan transaksi pembelian, bahkan memiliki karyawan gitu kan, dimana masing-masing transaksi ini harus dipotong atau dipungut pajak gitu kan. Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira apa nih hubungannya 23, 21 dan PPN ini? Karmelita? Jadi kalau PPh pasal 23 itu tuh dipotong ketika perusahaan itu melakukan kegiatan yang berbau dengan jasa. Nah, lalu untuk PPh 21 itu kan perusahaan punya pegawai. Jadi dipotong PPh 21 itu lagi. Nah, lalu perusahaan itu kan pasti melakukan produksi seperti menjual dan juga membeli produk. Nah, itu pengenaannya atas PPN. Ada PPN perusahaan dan ada PPN keluaran. Nah, untuk ketika terjadi transaksi penjualan itu adanya PPN keluaran, sedangkan pembelian itu PPN-nya PPN masukan. Oke. Terus setelah mereka memotong PPh 23, potong PPh 21 serta memungut PPN, apa yang harus mereka lakukan? Perusahaan itu harus menyetorkan pajak yang sudah dipungut tadi ke kas negara, kemudian lapor ke kantor pelayanan pajak. Ya, betul. Great. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita masuk ke materi dari rekonsiliasi fiskal.
Apa itu rekonsiliasi? Oke. Rekonsiliasi fiskal adalah mencocokkan antara dari perusahaan komersial dan menurut dari perpajakan itu. Jadi itu kita mencocokkan apakah di perpajakan sama komersial itu beda. Betul, jadi benar apa yang disampaikan Malik tadi bahwa rekonsiliasi fiskal itu adalah mencocokkan gitu kan, laporan keuangan versi pajak sama versi komersil. Betul, karena ada penghasilan dan beban-beban yang tidak atau yang berbeda gitu ya, berbeda karena secara aturan yang diacu juga berbeda. Kalau laporan keuangan komersil apa acuannya? PSAK, betul. Kalau laporan keuangan fiskal yang diacu adalah undang-undang perpajakan, betul. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira kenapa kok ada beda moral hazard apa yang terjadi ketika tidak ada aturan perpajakan gitu? Kira-kira kenapa teman-teman? Yang melatar belakangi harus ada rekor nih antara laporan keuangan komersil sama laporan keuangan fiskal. Kira-kira apa? Untuk di sisi akuntansinya bersifat menguntungkan serta akan menarik minat pemegang saham potensial. Di sisi perpajakannya bersifat tidak menguntungkan serta meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Iya, betul banget. Maksudnya Alia tuh gini, kalau misalnya kalian punya perusahaan, terus kalian bikin laporan keuangan yang disampaikan ke stakeholder sama yang disampaikan ke KPP atau petugas pajak, itu biasanya ada kecenderungan sifat dasar manusia. Kalau dilaporkan ke investor biasanya labanya tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau dilaporkan ke petugas pajak, kira-kira kalian ngaku labanya tinggi apa rendah? Rendah. Karena nggak kepengen kan bayar pajak tinggi. Itu adalah sifat dasar manusia. Itulah kenapa di perpajakan itu diatur, gitu ya. Diatur bagaimana laporan keuangan yang distandarkan atau memiliki standar dari peraturan perpajakan. Itu ya. Jenis-jenis koreksi fiskal ini yang mungkin agak membuat pusing gitu ya. Sebenarnya laporan fiskal atau laporan koreksi fiskal yang harus dikoreksi itu dari laporan apa sih, Rek? Di laporan keuangan? Di laporan laba gitu. Jadi di LR ya. LR itu ada apa komponennya? Pendapatan. Iya, pendapatan atau penghasilan gitu ya. Pendapatan sama beban. Betul. Nah, inilah yang harus kita koreksi gitu ya di laporan laba rugi ini. Nah, kemudian nanti formatnya itu ada muncul GKK komersil, kemudian dilihat dari sisi fiskal, di tengah-tengahnya ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Itu ya. Nah, kalian sudah memahami pakemnya atau aturannya. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya koreksi fiskal itu di bagian pendapatan sama beban, gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari rumusnya, gitu ya. Rumus dari jenis koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu ada berapa jenis? Ada dua, koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif intinya hal-hal yang akan meningkatkan PKP. PKP adalah dan koreksi negatif hal-hal yang mengurangi PKP. Oke? Jadi kalau koreksi positif itu di sini kalau sisi penghasilan dia harus lebih tinggi dong. Kalau meningkatkan, kalau koreksi positif kan kalau sisi penghasilan dia harus lebih tinggi. Tuh, jadi dari sisi fiskal dia harus lebih tinggi. Kalau dari sisi beban dia harus lebih rendah. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Pendapatan saya ambil beban aja. Misalnya di beban
asuransi. Di dalam beban asuransi perusahaan misalnya muncul 100 juta. Ternyata di beban asuransi ini muncul kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kepentingan pribadi. Di mana kepentingan pribadi itu masuk ke beban yang tidak boleh dikurangkan. Maka dia harus dikeluarkan gitu kan dari beban asuransi ini. Misalnya katakanlah yang masuk non deductible expense-nya 10 juta karena masuk kepentingan pribadi si owner gitu ya. Nah, sehingga beban asuransi 100 juta ini harus dikurangi dengan 10 juta. Di fiskal munculnya 90 juta, betul. Nah, karena beban dari sisi fiskal lebih kecil, maka di sini masuknya koreksi beban positif. Ya, saya ulang ya. Beban asuransi dari sisi komersial 100 juta. Dari sisi fiskal 90 juta karena tadi ada 10 juta yang masuk kepentingan pribadi si owner gitu ya. Nah, kemudian karena ini beban dari sisi fiskal lebih kecil, menurunkan PKP atau menaikkan PKP? Menaikkan PKP, betul. Kalau menaikkan PKP maka koreksinya sebesar 10 juta. Gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal. Kita sudah membahas tentang rekonsiliasi fiskal ya teman-teman sampai SPT-nya. Kemudian nanti saya berikan satu tugas lagi untuk rekonsiliasi fiskal. Karena kita udah pakai WPUP, nanti tugasnya WP badan ya, untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk materi pertemuan minggu depan kita membahas tentang pajak daerah. Oke, di sini ada 4 kelompok. Saya beri masing-masing pajak PBB untuk kelompok 1, pajak reklame kelompok 2, kemudian pajak air tanah kelompok 3, dan pajak kendaraan bermotor untuk kelompok 4. Oke? Itu masing-masing nanti, itu kan jenis-jenis pajak daerah ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman mengulas apa itu pajak daerah, apa jenis-jenis pajak daerah, teman-teman membuat case, materi, kasus untuk masing-masing subtema itu tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya PBB, apa yang mau diulas? Oh, PBB Kota Malang tahun 2022 sampai 2025. Kalian mencari datanya, kemudian nanti kita bahas proyeksi masing-masing pajak daerah. Gitu ya. Itu untuk bahan pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.